kepada Bapak Kades, silakan untuk menandatangani fakta integritas yang sudah disediakan oleh Bawaslu. Ikrar netralitas kepala desa pada pemilu pemilihan tahun 2024. Prinsip netralitas kepala desa dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum maupun sesudahnya pelaksanaan pemilihan tahun 2024. Netralitas, terutama netralitas kepala desa, ada dua aspek hukum yang bisa kita kaji bersama. Yang pertama dari aspek hukum administrasi pemerintahan yang kemudian diatur dalam undang-undang desa. Lalu dari sisi kami sebagai pengawas pemilu, aspek hukum pemilihan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Tidak hanya mereka, tapi bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggara tahapan pemilu. Sehingga koordinasi itu wajar. Jangan biarkan TPS itu lagi gelap. Bisa. Nah, dalam kaitan dengan itu, Bapak Ibu, kami sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki strategi, terutama dalam kaitan dengan menjaga konektivitas dan sinergitas ya dengan seluruh elemen, termasuk Bapak Ibu Kepala Desa yang kami pandang sebagai perwakilan pemerintah yang ada di desa masing-masing. Lalu apa pentingnya bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan ini, terutama dalam tahapan yang ada di depan mata, yaitu tahapan kampanye. Netral itu diartikan sebagai tidak berpihak dan tidak memihak pada kepentingan manapun selain pada kepentingan bangsa dan negara. Itu untuk kita semua, untuk pihak-pihak yang memang oleh undang-undang diatur untuk netral, untuk bersikap netral. Dalam undang-undang desa mungkin nanti akan diuraikan oleh pakar seperti apa. Lalu dalam undang-undang pemilihan yang menjadi ranah kami itu larangan untuk bapak-bapak ini tidak terlibat dalam kampanye. Lalu pertanyaannya, boleh tidak hadir saja, ikut mendengarkan saja. Kami hari ini tegaskan tidak boleh. PKPU 13 yang baru dikeluarkan kemarin, PKPU 13 tahun 2004 tentang kampanye menegaskan itu. Kalau di PKPU sebelumnya tentang kampanye itu, peserta kampanye itu disebutkan adalah peserta kampanye adalah warga masyarakat. Titik di situ. Kali ini PKPU-nya lebih rigid. Jadi PKPU 13 tahun 2004 tentang kampanye itu pasal 6 ayat 5-nya menyebutkan bahwa peserta kampanye yang oleh undang-undang oleh peraturan perundang-undangan dilarang, warga masyarakat yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk ikut terlibat dalam kampanye tidak boleh ikut terlibat dalam kegiatan kampanye. Pergub nomor 72 tahun 2023 tentang disiplin peran praktis. Yang netralitas tadi itu tidak hanya perdesa tapi juga peran praktis. Hampir sama bunyinya. Apa yang boleh dan tidak boleh oleh kepala desa sama dengan apa yang menjadi boleh dan tidak boleh oleh perangkat desa, atau apa yang menjadi kewajiban dan larangan untuk kepala desa berlaku juga untuk perangkat desa. Tapi kita lihat undang-undang desa itu, Bapak kepala desa dan termasuk saya kepala dinas PMD itu bukan hanya siang hari, Pak, malam hari itu. Jabatan kepala desa selama 8 tahun, apakah hanya berlaku siang hari? Tidak, siang dan malam. Berarti di rumah juga, ya. Berarti tidak boleh kampanye di rumah, ya tidak boleh. Itu undang-undang, itu mungkin ini debatnya. Itu tadi. Ada
yang kami tahu undang-undang sebelumnya bahwa hadir dan pasif dalam mengikuti kampanye itu bisa. Tetapi rupanya sekarang hadir tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Lalu pertanyaan saya untuk kita diskusikan yang pertama berkaitan dengan netralitas itu sendiri. Apakah batasannya hanya sekedar hadir atau tidak hadir dalam mengikuti kampanye, kemudian beropini di media sosial? Tetapi hati-hati juga Pak, terkadang kalau menyampaikan visi dan misi melalui live streaming, ketika kita masuk ke sana, di sini pasti aktif bahwa kita juga akan hadir di sana. Apakah itu juga masuk di dalam undang-undang yang terbaru ini? Pertanyaan di sini begini, bagaimana jabatan kepala desa yang melekat tugasnya sebagai tua genang atau tua gulu? Pertanyaannya begini, ketika pesta-pesta seperti ini yang merangkap sebagai tua gulu, maka dipastikan dalam kegiatan seperti itu yang menjadi ketua gulu itu wajib hukumnya terlibat dalam kegiatan seperti itu. Pertanyaannya, apakah ini dianggap salah? Kalau memang secara undang-undang bahwa netralitas memang tidak boleh. Tetapi di satu sisi selain kepala desa, dia adalah sebagai tua gendang atau tua gulu. Maka rangkaian acara seperti ini otomatis Pak Kades yang melekat tugasnya sebagai tua gendang itu wajib hukumnya hadir dalam kegiatan ini. Pertanyaannya, apakah itu salah? Nama saya Sabarija. Jadi kami bingung soal bicara soal tentang netralitas kepala desa. Saya tidak ingat ya bulan yang lalu barangkali itu juga kami difasilitasi di tingkat kecamatan oleh KPU, ya, oleh ketua KPU. Nah, jadi dalam penjelasan itu yang dilarang kecuali masuk panggung. Kalau ikut kampanye boleh. Dan waktu itu banyak pertanyaan saya karena begini, saya mau lurusin. Ini bukan tidak mungkin besok adik saya masuk dalam bupati. Nah, soal bicara netralitas ini, kira-kira batasan kami ini sampai di mana? Sehingga waktu itu ketua KPU jelaskan bahwa yang dilarang kepala saya itu hanya kecuali masuk panggung. Nah, masuk panggung. Tapi hari ini penjelasan dari aturan baru dari Pak Paslon ini itu untuk ikut kampanye itu dilarang. Ini kira-kira di mana? Kira-kira kami mau ikuti yang mana? Aturan hari ini atau dari ketua? Ya, ini tapi ini tolong dikatakan bagaimana penjelasannya? Karena ini perintah undang-undang. Bapak Ibu juga ada di sini. Bapak Ibu menjadi kepala desa juga karena perintah undang-undang. Di mana perintah undang-undang melalui suatu pemilihan sehingga bapak-bapak jadi kepala desa. Ketika bapak-bapak menjadi kepala desa, ada aturannya, ada batasan-batasan kewenangan, ada batasan-batasan tugas yang bapak harus lakukan. Terutama dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang berikut, pelanggaran netralitas kepala desa dalam pemilu atau pemilihan masih saja terjadi meskipun berbagai aturan secara jelas telah melarang keterlibatan kepala desa dalam proses aktif dan bahkan berulang kali diadakan diskusi, ya, diseminasi maupun sosialisasi mengenai netralitas kepala desa. Ya. Saya kira waktu pemilu juga kemarin kami mensosialisasikan dan kami sebagai pengawas pemilu sebuah kewajiban untuk kami terus-menerus untuk mensosialisasikan. Ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita saling mengingatkan, ya, supaya kita jangan masuk ke dalam pencobaan yang pada akhirnya nanti, ya, bapak-bapak sekalian akan menanggung semua risiko. Lanjut, kualitas pemilu atau pemilihan dan mencederai proses demokrasi. Karena bapak ibu itu orang terpandang, orang yang dihormati, ya, di pemerintahan desa itu. Ya. Ketika bapak ibu memberikan contoh yang baik, tidak memberi contoh yang tidak baik, bagaimana bisa masyarakat, ya, mensanjung-sanjungkan? Karena sekarang itu masyarakat itu pintar. Semua regulasi itu tidak harus beli buku di Gramedia.
hanya main di Google aja, oh ini undang-undang desa, aturan bagaimana? Itu. Dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada kerap ditemui adanya kepala desa dan atau perangkat desa yang dipidana. Nanti di slide terakhir nanti saya akan sampaikan putusan-putusan pengadilan yang inkrah